Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang metode berikutnya ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita bahas metode bagi dua, sekarang kita akan bahas metode posisi palsu ya. Metode posisi palsu, false position. Nah, metode bagi dua yang sebelumnya kita bahas itu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mencari akar, iya kan? Akan tetapi di sini bahasanya inefisien ya. Relatively inefficient. Jadi agak kurang efisien gitu ya. Jadi akar-akarnya iya ketemu, tapi efisien ini berarti hubungannya dengan proses ya. Agak lama gitu ya mencari prosesnya. Jadi kalau dalam manajemen itu kan ada efektif, ada efisien gitu ya. Kalau efektif itu bicara apakah tujuannya tercapai atau tidak gitu ya. Kalau efisien itu lebih ke berapa banyak sumber daya yang dikeluarkan gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut, berapa lama waktunya, berapa lama biayanya dan seterusnya. Dan dalam hal ini kenapa disebut kurang efisien, karena ya prosesnya atau ya proses pencariannya yang terlalu lama gitu. Kenapa bisa nggak kita mencari cara lain yang lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Dan metode posisi palsu ini adalah sebuah alternatif ya, berdasarkan inspirasinya itu dari grafik sebenarnya gitu ya. Nah, a shortcoming of the bisection method ya. Jadi salah satu kekurangan dari metode bagi dua itu, di mana metode ini itu kan membagi interval ya, dividing the interval. Jadi membagi interval dari XL sampai XU ya menjadi dua sama besar ya, into equal halves, equal sama besar. Dan metode ini tuh ya kekurangannya itu adalah dia tidak memperhitungkan the magnitude ya. Magnitude itu besar kecilnya nilai fungsi dari fxl dan juga fxu ya. Itu jadi dia hanya bicara tanda ya. Kalau positif negatif berarti akarnya ada di antaranya ya, kalau enggak berarti ya gitu. Jadi kita hanya bermain menggeser apakah batas atasnya yang digeser ke tengah atau ke batas bawahnya yang digeser ke tengah, hanya berdasarkan perkalian fungsinya ya, apakah negatif atau positif gitu ya, tanpa melihat lebih dalam seberapa besar sih nilai fungsinya gitu. Nah, contohnya misalnya jika fxl-nya itu lebih dekat dengan 0 daripada fxu ya, itu artinya apa? Artinya akar-akarnya itu lebih dekat dengan xl gitu ya daripada xu gitu ya. Nah, coba lihat di gambar 5.12 katanya. Nah, ini adalah ilustrasi yang diberikan atas penjelasan yang barusan ya. Jadi jika katanya fxl itu lebih dekat dengan 0, jika kita lihat magnitud ya, magnitud itu bukan bicara positif atau negatif ya, tapi besar kecilnya ya. Ini kan tingginya atau jarak ke sumbu x-nya kan lebih kecil ya kan daripada fxu ke sumbu x ya kan, jauh ya kan. Nah, katanya kalau dekat dengan sumbu x berarti kan dia lebih dekat ke 0 ya kan. Kan kalau dia di sumbu x berarti nilai fungsinya 0 kan. Nah, kalau kita bandingkan fxl ini dengan fxu, fxl ini lebih dekat ke sumbu x ya, lebih dekat ke 0. Itu artinya apa? Itu artinya akar-akarnya pun lebih dekat ke XL gitu ya dibandingkan ke XU. Nah, gitu. Lebih dekat ke XL, akar-akarnya kan ini ya, titik potong antara grafik yang warna biru dengan sumbu X ya. Terbukti kan? Jadi dia lebih dekat ke XL daripada ke XU gitu. Oke, kita terusin dulu. Nah, metode alternatif ini, yaitu metode posisi palsu ini, dia memanfaatkan insight dari grafik yang tadi gitu ya, yaitu dengan menghubungkan fxl dengan fxu nya dengan garis lurus ya, straight line.
Jadi kita tarik garis lurus antara fxl dengan fxu. Nah, titik potong dari garis ini dengan sumbu x itu menunjukkan estimasi akar yang lebih baik, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah kita tarik garis lurus antara fxl dengan fxu, ya. Maka titik potong garis ini dengan sumbu x yang di sini dinotasikan dengan xr itu adalah estimasi akar yang lebih baik, katanya. Jadi kalau kita amati perbedaan dengan metode bagi dua, kalau ini terjadi dalam metode bagi dua itu kan XU-nya akan mundur ke tengah ya, akan digeser ke tengah, ya kan? Kalau di metode bagi dua ya. Jadi kita menggeser XU-nya, gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, ya kita akan menggeser XL-nya, gitu ya. Jadi karena tadi FXL-nya lebih dekat dengan 0, lebih dekat dengan 0 dibanding fxu, maka yang kita geser itu xl-nya. Kalau xu kan jauh ya, kenapa harus xu yang digeser gitu ya? Padahal yang lebih dekat dengan akarnya itu adalah xl-nya gitu ya. Makanya xl-nya akan digeser ke sini nih, bukan ke tengah ya. Nah, ini perbedaan dengan metode bagi dua ya. Kalau bagi dua xr-nya itu adalah nilai tengahnya, rata-rata dari xl dan xu, ya kan? Kalau XR itu kita ya secara grafiknya gini ya, tarik garis lurus, kemudian titik potongnya itu adalah XR-nya. Ya, dan fakta ini kenapa disebut dengan posisi palsu, karena ketika kita menarik garis lurus ya yang menghubungkan dua titik fungsi itu adalah posisi palsu dari akar gitu. Artinya itu bukan akar yang sebenarnya, tapi kita sedang berusaha mendekati akar yang sebenarnya. Jadi itu masih yang palsu gitu ya. Nah, itu asal mula dari nama metode ini ya, atau dalam bahasa Latin namanya regula falsi ya. Jadi kalau dalam literatur kalian menemukan istilah regula falsi, ini sama saja ya intinya. Atau bisa juga dengan metode interpolasi linier ya. Oke. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana sih cara menentukan XR gitu ya. Masa sih kita harus menggambar dulu grafiknya gitu kan? Nah, tentu saja nggak usah ya, itu hanya sekedar inspirasinya ya, ilustrasinya. Nah, di sini dengan menggunakan segitiga yang sama ya. Jadi maksudnya kesebangunan segitiga ya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada dua segitiga yang sebangun ya, ada yang kecil di sini, ada juga yang besar ya, yang di atas sumbu x, ada juga yang di bawah sumbu x gitu ya. The intersection, nah titik potong antara garis lurus dengan sumbu x ini bisa diestimasi dengan ya ini konsep kesebangunan segitiga ya. FXL, masih ingat ya kesebangunan ya apapun ya bangunannya, tapi di sini kesebangunan segitiga ya. FXL ya, FXL itu berarti tinggi ya, tinggi dari segitiga yang kecil ini ya, dibagi dengan XR min XL. Jadi tinggi dari segitiga kecil dibagi dengan alas ya kan, panjang alas dari segitiga yang kecil itu sama saja dengan rasio ya. Nah, ya rasio antara tinggi dengan alas segitiga yang kecil sama saja dengan rasio antara tinggi segitiga besar dibagi dengan alasnya. Itulah kira-kira ya. Nah, ini sifat-sifat kesebangunan segitiga. Kemudian which can be solved for. Nah, kemudian ini diselesaikan. Nah, penjelasannya ada di 5.1 ya, dalam kotak 5.1 nanti akan menjadi persamaan 5.7 ini ya. Jadi ini kali silang, terus nanti disederhanakan, atau kita coba lihat ya. Nah, tadi kan pecahan ya, pecahan sama dengan pecahan. Jadi kita kalikan silang ya. FXL kali ini sama dengan FXU kali ini ya. Kemudian collect terms and rearrange ya. Kita
kumpulkan suku-suku yang sama, kemudian kita susun ulang gitu ya. Jadi ini kalikan fxl kali xr, fxl kali min xu ya. Ini juga kali-kalikan. Nanti kumpulkan suku yang sama, xr kita pindahkan ke ruas kiri, yang xu pindahkan ke ruas kanan ya. Kebayang ya? XR pindahkan ke ruas kiri, betul ya. Ya, selain XR dipindahkan di ruas kanan ya, XU dan XL ya. Ini ada di ruas kanan. Setelah itu XR-nya difaktorkan, nanti kali F. Oke, saya nggak akan menguraikan secara detail, karena saya yakin kalian orang matematik. Jadi ini bisa jadi latihan ya. Nanti di rumah coba turunkan bagaimana dari sini ke sini, atau dari yang awal tadi ya, dari pecahan sama dengan pecahan jadi begini terus jadi begini. Nah setelah itu kalau semua ruas dibagi dengan fxl min fxu, maka akan menjadi persamaan ini ya. Jadi ini akan jadi satu, fxl min fxu yang ada di ruas kiri dan yang di ruas kanan jadi dibagi fxl min fxu. Oke, jadi gini ya. This is one form of the method. Oke, ini tampak seperti sudah cukup gitu ya, karena tujuan kita kan mau menghitung XR ya kan, dan XR sama dengan ini kan berarti sudah dianggap cukup. Ini rumus yang bisa dipakai sebenarnya ya. Akan tetapi di sini note that it allows the computation of the root XR as a function. Oke. Nah jadi kita akan membuat alternatif lain, dan kita nanti akan bandingkan ya, apa perbedaannya dengan formulasi yang baru ya. Tapi sebenarnya rumus ini sudah bisa dipakai ya. Nah, gimana cara menjabarkannya? Ini kan oke. Dari sini ke sini itu dipecah ya, pecahannya ya. Jadi yang atas ini pembilangnya kan ada pengurangan ya. Nah, yang suku pertama ini dibagi dengan penyebut ini semuanya, dikurangi dengan yang suku kedua dibagi dengan penyebut yang sama ya. Sama kayak gini lah, misalnya ada 5 min 3 dibagi 6 misalnya, itu kan bisa dipecah ya. Dia 5 per 6 dikurangi 3 per 6 kayak gitu ya. Jadi kalau atasnya penjumlahan atau pengurangan, kita bisa memecah pecahannya dengan cara tersebut ya. Kayak gini ya. Oke, nanti yang belum paham bisa belajar. Nah setelah itu then adding and subtracting xu on the right hand side ya. Kemudian tambahkan, ini suara dari mana ya, tolong di mute Zulfa. Oke. Adding and subtracting xu. Oke, jadi kita tambahkan dan kurangkan xu di ruas kanan katanya. Ruas kanan tuh sebenarnya nggak ada x, cuman ditambahin gini nih. Xu dikurangi xu, sebenarnya hasilnya 0 ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh terhadap hasilnya ya. Hasilnya tetap sama. Cuma ini ditambahan xu terus dikurangi xu di sini gitu ya. Terus kita kumpulkan suku yang sama. Maksudnya apa? Ini sama aja ya. Nah yang ini kenapa jadi gini? Ada yang kebayang? Dari sini ke sini. Ini fxl, sini fxu. Minus xu ini kemana coba?
Terus dari sini XR sama dengan XU. Oh iya, kalau ini bisa dijadikan satu pecahan ya. Terus ini dikurangi ini ya, atasnya. Terus nanti difaktorkan, fxu-nya kan dua-duanya sama nih, ada fxu ya. Fxu-nya dikeluarkan, difaktorkan, jadinya xl min xu ya. Nah, tinggal dari sini ke sini nih. Gimana? Coba. Oke. Silahkan nanti pikirkan ya. Dari mana nih penurunan rumusnya. Oke, sehingga kita lanjut dulu ya. Rumusnya jadi seperti ini ya. Yang terakhir ini. Sebenarnya rumus yang tadi juga bisa dipakai, tapi ini adalah alternatif dalam menghitung XR ya. Terus apa kelebihannya metode ini dengan yang tadi? Kelebihannya itu adalah di sini one less function evaluation ya. Jadi menghitung fungsinya itu lebih sedikit satu. Menghitung fungsi itu apa sih? Maksudnya ya ini ngitung f ya. Di sini kan ngitung f-nya 3 kali ya. Di sini ngitung f-nya 4 kali ya kan. 1 2 3 4. Jadi satu kali lebih sedikit ya menghitung fungsinya. Ya kalau fungsinya fx sama dengan x kuadrat sih mungkin nggak apa-apa ya kalau bedanya cuma 1 gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau fungsi yang mau kita cari akarnya itu panjang gitu ya, membutuhkan perkalian, pembagian, trigonometri di dalamnya dan seterusnya, itu kan lumayan makan waktu ya. Jadi kenapa enggak kita efisienkan gitu ya. Terus satu lagi one less multiplication ya. Perkaliannya lebih kurang ya, lebih sedikit 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkaliannya ini kan 2 kali ya perkaliannya di atas, dan nggak bisa disederhanakan lagi ya kan yang atas ini pembilangnya. Jadi ada 2 perkalian. Terus yang versi baru ini perkaliannya hanya 1 kali ya. Jadi ini lebih efisien ya dibanding yang formulasi pertama tadi ya, dari sisi menghitung fungsi dan juga banyaknya perkaliannya. Karena mengalihkan itu juga butuh effort ya, dan ini lebih minimum ya. Oke, jadi itulah asal usul dari rumus cara menghitung XR ini ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke contoh ya. Contohnya saya nggak akan menggunakan yang di sini ya. Saya sudah siapkan contoh lain sama seperti sama seperti latihan metode bagi 2 ya. Sebelum ke Excel ya, nanti saya juga akan menunjukkan Excel, bahkan Python-nya nanti saya akan tunjukin. Tapi sebelum itu kita lihat contoh ya. Seandainya kalian ngerjainnya manual ya. Ini langkah-langkah umum ya metode oposisi palsu. Jadi definisikan fungsi, maksudnya itu kita tahu fungsi apa yang akan kita cari akarnya ya. Misalnya fx, kemudian kita buat persamaan ya, fx sama dengan 0 ya. Karena akar-akar itu adalah nilai x ketika nilai fungsinya itu sama dengan 0 ya. Kemudian pilih domain pencarian ya. Jadi kita tentukan xl-nya dan xu-nya ya. Setelah kita pilih, kita harus mengecek apakah fxl dengan kali fxu-nya lebih kecil dari 0 ya.
Kalau iya, maka kita bisa pastikan bahwa terdapat akar dalam interval XL sampai XU ini ya. Jadi sampai sini sebenarnya sama aja dengan metode bagi dua ya. Jadi kita harus memastikan dalam interval yang kita gunakan itu terdapat akar ya, dengan cara ini. Cek aja perkaliannya fungsi ini positif atau negatif. Kalau negatif berarti ini berbeda tanda ya, positif negatif gitu ya. Setelah itu kita hitung akarnya, perkiraan akar dengan rumus metode posisi palsu yang tadi ya, dimana rumusnya menentukan titik potong ya antara garis potong atau secant line dengan sumbu X ya. Nah kemudian evaluasi nilai fungsi di XR ya. Jadi setelah kita hitung dapetin XR-nya yang ada di grafik tadi ya, setelah dapat XR ini terus ngapain gitu kan. Sebenarnya perbedaan dengan metode bagi dua itu hanya cara menghitung XR-nya, udah itu aja, sisanya sama ya. Jadi kalau di sini XR-nya pakai rumus ini, kalau dibagi dua kan dengan rata-ratanya ya kan. Nah cuman itu aja bedanya, sisanya sama ya. Jadi setelah itu evaluasi nilai fungsi di XR ya. Jadi kita cek fxr-nya sama dengan 0. Kalau 0 ya udah berarti XR itulah akarnya ya, karena dia yang membuat nilai fungsinya 0. Tapi kalau enggak, kita harus cek apakah perkalian fxr dengan fxr ini positif atau negatif gitu ya. Kalau negatif berarti yang kita perbarui adalah batas atasnya. Jadi kita geser batas atasnya ke tengah. Bukan ke tengah, ke XR ya. Karena bukan metode bagi dua ya. Kalau metode bagi dua kan XU-nya digeser ke tengah. Sebenarnya sama dengan XR juga ya, cuma XR yang di metode posisi palsu ini bukan tengah-tengah ya. Kemudian kalau tidak negatif gimana kalau positif ya? Kalau yang positif berarti yang kita perbarui itu adalah batas bawahnya gitu ya, batas bawahnya yaitu XL sama dengan XR ya. Nah seandainya nih yang terjadi adalah seperti yang ada dalam grafik ini, di mana nilai XR-nya di sini berarti fxr-nya itu negatif ya, karena dia masih di bawah sumbu X ya kan di sini nih. Ini fxr-nya ya kan. Maka kita cek nih perkalian fxl dengan fxr. Kita tahu fxl-nya negatif juga ya, karena dia masih di bawah sumbu X ini kan. Fxr-nya juga di bawah sumbu X, yang kalau kita kalikan kan hasilnya positif ya kan. Berarti kalau positif itu yang ini salah, kondisi yang pertama, dan kondisi yang kedua ini yang benar ya kan. Jadi kalau perkalian dari fxr dikali fxr-nya itu positif, maka yang kita perbarui adalah batas bawahnya, xl-nya sama dengan xr. Jadi kalau situasinya terjadi seperti ini, yang kita geser itu adalah xl-nya digeser ke xr gitu ya. Kalau di metode bagi dua kan xu-nya yang digeser ke tengah kalau situasi ini terjadi ya. Benar nggak? Kalau di metode bagi dua iya, karena XR-nya kan ada di tengah, beda kondisi ya. Jadi nanti perkalian XL dengan XR-nya yang negatif. Jadi kalau pakai metode bagi dua, kondisi pertama ini yang benar nih, ya kan? Jadi yang digeser itu adalah batas atasnya. Tapi karena metode metode posisi palsu itu XR-nya di sini, sehingga XL-nya yang digeser gitu. Karena pakai konsep tadi ya, kalau fxl-nya lebih dekat ke 0, yang digeser itu XL-nya, bukan XU-nya. Gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian hitung galat aproksimasi dengan catatan ya kita sudah punya galat sebelumnya ya. Terus ulangi hingga konvergen ya. Nah, kondisi penghentiannya bisa dua ya. Yang pertama ketika EA-nya lebih kecil dari S,
epsilon s, di mana epsilon s ini adalah toleransi galatnya ya. Atau bisa juga karena jumlah iterasinya maksimum ya. Jadi kalau ES-nya terlalu kecil ya, boleh jadi lama sekali, sehingga kita batasi aja maksimumnya misalnya sampai 20 iterasi misalnya. Meskipun EA-nya masih lebih besar dari ES, karena sudah sampai 20 iterasi ya kita hentikan gitu. Jadi ini bisa jadi opsi penghentian ya antara dua ini. Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya. Kita punya fungsi ini sama dengan contoh atau latihan di metode bagi dua ya yang kemarin. Misalnya kita tentukan XL dan XU-nya, XL-nya 5 dan XU-nya 10, dan epsilon S-nya atau batas kesalahannya, batas errornya 0,1% ya, atau 0,1 ya. Kemudian ya langkah pertama kita evaluasi nilai fungsinya ya. Kita pastikan dalam range ini terdapat akar ya gitu ya. Nah, di sini kita punya F5 ya. Kita hitung F5 dulu ya. XL-nya kan 5 ya. F5-nya berapa? Masukin aja ke fungsi ini kan. X-nya tinggal diganti dengan 5, hasilnya adalah 4,5 ya. Kalau X-nya 10 berapa? Fxu nih ya. Hasilnya minus 20,5 ya. Terus kalau kita kalikan, Fxl dikali Fxu itu nilainya kurang dari 0 ya, atau negatif ya, karena karena berbeda tanda ya. Maka kita pastikan terdapat akar ya dalam interval 5 sampai 10 ya. Oke, nah baru kita lanjut ke pencarian estimasi akarnya ya, menggunakan metode atau menggunakan rumus posisi palsu ya. Kita hitung XR-nya kan ini rumusnya ya. Kita tinggal masukkan ya. XU-nya sama dengan 10, Fxu-nya minus 20,5 tadi ya. Kemudian XL-nya 5 minus 10 dibagi dengan Fxl-nya 4,5 dikurangi minus 20,5 gitu ya. 5 dikurangi 10 minus 5, kemudian ini minus ketemu min kali min jadi positif. Minus 20,5 kali min 5 102,5 dibagi dengan 25. Hasilnya 10 minus 4,1 sama dengan 5,9. Jadi 5,9 ini adalah akar ya, estimasi akar ya pada iterasi pertama ya. Setelah itu kita cek Fxr dan perbarui interval ya. Kita hitung nilai fungsi di XR-nya itu berapa sih gitu ya, karena kita akan menggunakannya untuk memperbarui interval ya. Kita hitung F5,9. Setelah dihitung hasilnya 1,845 ya. Terus kita cek pakai yang tadi ya. Ternyata Fxr kalau dikali Fxr itu positif ya, lebih besar dari 0 ya. Karena kita tahu Fxl-nya tadi positif ya, 4,5 ini. Jadi kalau dikali 1,845 kan positif ya. Kalau positif, maka yang kita perbarui adalah batas bawahnya, XL-nya sama dengan XR tadi ya. Nah, sehingga di sini XL-nya menjadi 5,9 ya, karena XR-nya kan 5,9. Jadi XL-nya sama dengan 5,9 dengan interval barunya yaitu 5,9 sampai 10 ya. 5,9 sampai 10. Oke. Setelah itu kita belum bisa menghitung galat di sini ya. Karena kita belum punya estimasi sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke pencarian ya estimasi akar berikutnya ya. Kita gunakan rumus yang sama tapi dengan nilai XL dan XU yang baru ya. XL-nya yang berubah tadi ya, jadi 5,9. Jadi kita masukkan XL-nya nih jadi 5,9. Kemudian Fxl-nya jadi 1,845. Sisanya tetap gitu ya. Kita hitung hasilnya dapatlah
XR-nya 6,24 ya. 6,24. Ini adalah estimasi akar berikutnya. Jadi terdapat perubahan yang asalnya 5,9, estimasi akarnya sekarang jadi 6,24. Nah, karena kita sudah punya estimasi sebelumnya, maka kita bisa menghitung galat aproksimasinya ya. Rumusnya ini kita hitung galatnya dan hasilnya 5,45% ya. Ini dibagi ini kali 100 ya. Ini sebenarnya dalam persen ya. EA ini statusnya dalam persen. Jadi persennya itu nggak usah ditambahin karena EA itu dalam persen ya. Jadi 5,45%, dan kita tahu tadi batas kesalahannya 0,1 ya. Karena ini masih di atas ES ya, berat epsilon S, maka kita harus terus melanjutkan ya. Oke, tapi karena ini hanya sekedar contoh ya, ilustrasi bagaimana sih cara kerja dari metode posisi palsu. Jadi kita ya cukup sampai di sini aja ilustrasinya. Nanti kita akan menggunakan Excel ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Silakan, Zikri. Memiliki banyak akar ya. Sebenarnya kan gini ya, kalau akarnya banyak kita sebenarnya belum sampai ke sana ya. Jadi di pertemuan kapan ya, minggu kemarin kalau nggak salah ya, jadi ketika positif dan negatif itu ketika fxl-nya dan fxu-nya berbeda tanda, itu kan ada beberapa kemungkinan ya, apakah ada satu akar ya, atau ada ganjil ya kan, misalnya ada 3 akarnya gitu kan. Nah, kalau masalahnya apakah bisa kalau akarnya ada 3 ya, kalau kita lihat cara kerja dari metode posisi palsu ini, kemungkinan dia hanya akan menuju ke satu akar ya. Tapi ya saya sendiri belum mencobanya. Bagaimana kalau akarnya ada 3 ya. Jadi sejauh ini di sini kita baru mencontohkan bagaimana kalau dalam interval atau dalam ya domain pencariannya itu hanya terdapat satu akar ya. Nah, apakah bisa kalau domain yang kita tentukan itu terlalu besar sehingga di situ terdapat lebih dari satu akar gitu ya, misalnya ada 3 gitu. Nah, itu saya belum pernah coba ya, tapi boleh dicoba. Nanti saya akan coba tunjukkan ya cara pencarian solusinya pakai Excel, kemudian pakai Python juga nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalian boleh coba sendiri ya, dan amati sendiri ya, atau Zikri bisa coba sendiri dan amati sendiri apakah nggak mungkin ketiga-tiganya ya, karena dalam sekali iterasi dia hanya menghasilkan satu buah XR ya kan. Jadi bisa dicoba dia akan menuju ke akar yang mana gitu ya, atau apa yang akan terjadi gitu ya, apakah error atau enggak gitu. Sementara gitu ya Zikri ya. Ada pertanyaan lain? Siapa yang nanya? Zikri? Oh, Ivan. Oke, Ivan. Kirain Zikri tadi. Tadi saya lihat yang raise hand kayak Zikri. Oke, terima kasih Ivan. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Siapa yang nanya? Zikri. Zikri gimana Zikri?
Hmm. Hmm. Kalau kalau apa metode apa berarti metode bagi dua atau metode ini? Ya ya. Sebenarnya gini, dalam metode metode tertutup ya, metode bagi dua dan metode posisi palsu yang sudah kita bahas, itu kan langkah pertamanya kan sama ya. Kita harus memastikan bahwa perkalian antara ini nih itu negatif ya kan. fxe dengan fxu-nya itu negatif ya. Kalau misalnya dalam interval yang kita tentukan ternyata terdapat dua akar, itu kan kemungkinannya fungsi kuadrat yang dia memotong di sumbu x lah gitu ya, kira-kira ya, agak ke bawah sehingga akarnya ada dua. Itu kan kalau kita tentukan fxe dan xu-nya itu dua-duanya bernilai positif ya kan. Jadi itu sebenarnya nggak masuk dalam syarat pertama ini karena dua-duanya positif atau dua-duanya negatif gitu ya. Kondisi ini hanya mungkin ketika, bukan hanya mungkin ya, mungkin saya terlalu mengeneralisir ya, atau pada umumnya gitu ya, pada umumnya bisa digunakan ketika dalam interval tersebut itu terdapat akarnya itu ganjil gitu ya, bisa 1, bisa 3 dan seterusnya. Tapi kalau genap itu kayaknya nggak akan berfungsi karena ada syarat ini harus negatif gitu. Kalau genap misalnya x kuadrat gitu ya, atau fungsi kuadrat dan dia memotong di sumbu x di 2 titik itu batas ujungnya itu dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Kebayang nggak Zikri? Jadi ini ada syarat ini harus negatif ya. Jadi kemungkinannya bisa 1 atau ganjil ya. Jadi kayak fungsi apa tuh namanya, pangkat 3 ya, polinomial order 3 itu kan akarnya ada 3 ya. Nah itu mungkin tuh xu nya misalnya negatif, fxu nya negatif, fxl nya positif misalnya. Nah tapi apakah bisa dipakai? Nah, menarik untuk nanti dicoba ya. Oke, ada lagi yang mau tanya?